Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zakia Putri Sita. Saya di sini sebagai moderator di kelompok 1. Saya akan membacakan materi tentang lembaga jasa keuangan. Sebelumnya, apakah dari kalian sudah ada yang tahu apa sih itu lembaga jasa keuangan? Baik, sesuai dengan namanya, lembaga jasa keuangan adalah lembaga atau badan yang berada atau bergerak di bidang menyediakan jasa keuangan atau segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Lembaga milik negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Lembaga jasa keuangan merupakan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak cara memberikan fasilitas layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk perdanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar istilah lembaga jasa keuangan? Pasti bank menjadi salah satu yang kalian pikirkan, bukan? Lebih dari itu, tahukah kamu lembaga jasa keuangan tidak hanya terbatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Lembaga keuangan sendiri mencakup berbagai operasi bisnis dalam sektor jasa keuangan yang di dalamnya termasuk bank, perusahaan perwalian, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan pedagang investasi. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kelompok. Pertama ada lembaga keuangan bank, dan kedua adalah lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Secara umum, lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal. Dalam lembaga keuangan, kita bisa menemukan berbagai macam penawaran, produk, dan layanan atau untuk perorangan dan komersial. Layanan khusus yang ditawarkan pun sangat bervariasi antara berbagai jenis lembaga keuangan yang ada. Tentunya, lembaga keuangan yang paling terkenal adalah bank, yakni kelompok lembaga keuangan pertama yang menerima simpanan, menawarkan layanan rekening giro, membuat pinjaman bisnis, pribadi, dan hipotek. Selain itu, bank menawarkan produk keuangan dasar seperti sertifikat deposito atau CD dan rekening tabungan untuk individu maupun usaha kecil. Bank adalah tempat banyak orang melakukan kegiatan perbankan mereka. Sementara itu, di antara lembaga keuangan non-bank lainnya, salah satu lembaga yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi. Asuransi juga tersedia untuk perorangan maupun korporasi. Asuransi sendiri merupakan salah satu layanan keuangan tertua yang ada di Indonesia. Biar kita semakin paham mengenai lembaga keuangan, yuk kita simak sama-sama artikel di bawah ini. Mulai dari pengertiannya, menurut para ahli, fungsi dari lembaga keuangan hingga perannya dalam perekonomian. Lembaga jasa keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk pendanaan berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Tak hanya itu, lembaga keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kegiatan usaha dalam lembaga keuangan pun berbagai macam, seperti memberikan jasa layanan keuangan, memberikan pinjaman, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Walau demikian, dalam
operasi nasionalnya, lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu atau dua kegiatan usaha sekaligus. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang cukup konvensional antara lain seperti penyediaan layanan penyimpanan dana atau tabungan. Dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana yaitu penyediaan jasa pinjaman atau kredit. Kini saya akan membahas pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan undang-undang. Pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkannya kembali kepada masyarakat. Nomor 2, SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990. Sementara itu pengertiannya lembaga jasa keuangan menurut SK Menteri Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan. Nomor 3, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dalam KBBI, lembaga keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nomor 4, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut OJK, lembaga keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain. Misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktivitas produktif lainnya yang termasuk dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, yaitu yang kelima, Abdul Qadir Muhammad Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Kemudian saya akan membahas fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai berbagai fungsi yang berkaitan erat dengan keseharian. Kehadirannya memberi dampak baik bagi kehidupan masyarakat sehingga jadi lebih berkualitas. Namun, fungsi lembaga keuangan sendiri cukup berbeda-beda, tergantung dari jenis lembaganya. Meski begitu, berikut beberapa fungsi lembaga keuangan secara umum, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang lembaga keuangan yang berdiri di bawah hukum Indonesia. Tentunya segala kegiatannya akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, memberikan informasi pada nasabah yang masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Ketiga, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Lembaga keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Yang keempat, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan lembaga keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Kelima, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarnya kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah. Kemudian ada jenis-jenis lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan berdasarkan jenisnya. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau depository
Financial institution adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Sederhananya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikannya dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknot. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Tadi ada kesimpulan menarik bahwa ada berbagai macam bank dan pengertian lembaga jasa keuangan. Terkait hal ini, saya membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Mardatilla Ansar dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Faktor apa saja yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aidil dengan semampu saya. Menurut faktor pendorong peningkatan Frost dan Fraser tahun 1998, peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Tiga, besarnya dominasi instrumen keuangan. Dan yang terakhir atau 4, skala ekonomi dan ruang lingkup produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Pangeran Alfad. Saya ingin memberikan pertanyaan. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan non-bank? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya Pangeran semampu saya. Selain menghimpun dana dari masyarakat selayaknya bank konvensional, lembaga keuangan non-bank juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu menghimpun dana masyarakat, memberikan fasilitas kredit sebagai perantara bagi perusahaan, dan melaksanakan usaha di bidang keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rasya Satria ingin bertanya, bagaimana peran lembaga jasa keuangan terhadap perekonomian Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya Eka. Lembaga keuangan berperan sebagai penyalur likuiditas, sebagai penjelas. Likuiditas artinya kemampuan untuk mendapatkan dana berupa uang tunai ketika diperlukan. Dengan peran tersebut, pada lembaga keuangan publik tak akan mengkhawatirkan perihal ketersediaan uang tunai yang berputar di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Ramadan. Saya ingin mendengarkan pertanyaan. Bagaimana pengaruh dari lembaga keuangan untuk kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas pertanyaan dari Syawal. Saya akan menjawab semampu saya. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa ada yang disimpankan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Kasim. Ingin memberikan pertanyaan, mengapa otoritas jasa keuangan harus mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur. Karena di dalam visinya selain menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, OJK juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Dwi Persetia. Saya ingin memberikan pertanyaan. Mengapa di setiap negara perlu ada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank? Pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gibran
semampu saya. Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian karena peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dengan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibnu Adam Pratiwi Salawat. Saya ingin bertanya, mengapa OJK berhak memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan? Atas pertanyaannya dari Ibnu Adam, saya akan menjawab semampu saya. OJK berhak memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan agar kegiatan di sektor pembiayaan berjalan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pembiayaan nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul, ingin memberikan pertanyaan tentang lembaga jasa. Pertanyaan yang saya akan berikan adalah bagaimana upaya otoritas jasa keuangan dalam melindungi hak-hak konsumen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Samsul dengan semampu saya. Pasal 28 huruf A Undang-Undang OJK menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Salah satunya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.